Halo semuanya, sekarang saya akan mewawancarai Mama tentang pembelajaran jarak jauh terkait dengan virus corona. Mama mau kan saya wawancarai? Ya, tentu saja. Apa yang dilakukan sekolah untuk membantu murid belajar saat sekolah diliburkan karena wabah COVID-19? Yang selama ini terus sekolah mengadakan pembelajaran jarak jauh. Jadi guru memberi tugas kepada anak mengerjakan, kemudian dengan media dengan menggunakan teknologi tugas dikirim kepada guru. Apakah guru memberi tugas yang terlalu banyak kepada murid? Menurut saya enggak, karena selama ini anak saya bisa mengerjakan tugas dengan baik, mengumpulkannya tepat waktu. Jadi menurut saya tugas yang diberikan cukuplah, enggak terlalu banyak tapi juga tidak terlalu sedikit. Apakah Mama bersedia membantu saya dalam mengerjakan tugas jika ada kesulitan? Tentu saja, setiap hari sejak pembelajaran jarak jauh ini saya selalu membantu dan mendampingi anak saya mengerjakan tugas sampai benar-benar tugas itu dikumpulkan. Itu saya selalu dampingi. Kapan Mama punya cukup waktu untuk mengawasi saya belajar dan mengerjakan tugas? Selalu ada waktu untuk mendampingi anak belajar dan mengerjakan tugas. Jadi saya mengutamakan untuk mendampingi anak saya dulu sampai tugasnya selesai, sampai sudah dikumpulkan. Itu saya selalu dampingi. Kalau untuk pekerjaan saya, ya saya menyesuaikan saja. Ketika anak sudah selesai baru saya lakukan pekerjaan saya. Bagaimana dengan pekerjaan Mama yang lain? Ya itu nanti kalau sudah anak saya selesai baru saya mengerjakan pekerjaan saya. Jadi saya atur sedemikian rupa supaya saya tetap bisa mendampingi anak belajar. Siapa yang menurut Mama ideal untuk membantu anak belajar di rumah? Yang ideal menurut saya bisa ayahnya, bisa ibunya, atau kalau dia punya kakak yang tingkatan sekolahnya lebih tinggi, bisa kakaknya yang membantu. Jadi tergantung kenyamanan anaknya, kira-kira enaknya didampingi siapa. Di mana tempat yang paling cocok untuk anak belajar di rumah? Kalau tempat yang paling cocok, saya pikir tergantung ini aja, anaknya nyaman belajar di mana. Bisa di kamarnya, bisa di ruang keluarga, bisa di ruang tamu. Menurut saya yang penting suasana di situ mendukung untuk anak konsentrasi belajar, mengerjakan tugas, dan orang tua bisa mendampingi dengan baik. Apakah Mama mengalami kesulitan dalam mendampingi saya belajar? Kalau kesulitannya terutama karena saya sudah lama tidak membaca materi, terutama untuk pelajaran matematika, yaitu saya harus mengulang kembali, harus saya buka-buka lagi, harus saya pelajari lagi, karena di sini kan saya harus belajar lagi untuk menjelaskan kepada anak saya, jadi biar dia mengerti. Karena kalau pembelajaran jarak jauh kan guru hanya memberikan tugas misalnya bab sekian. Nah, ternyata di bab itu ada bahan-bahan yang memang memerlukan waktu untuk saya pelajari kembali. Nah, itu kesulitan saya. Apa dampak positif dan negatif pembelajaran jarak jauh? Kalau dampak positifnya ya kita bisa lebih mengenal teknologi. Anak bisa menggunakan teknologi yang selama ini mungkin belum pernah dilakukan. Jadi pada awal belajar jarak jauh kemarin kan sempat agak kesulitan juga untuk misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada. Jadi anak dan orang tua tahu, terus orang tua jadi tahu karakter anak dalam mempelajari sesuatu. Itu kan selama ini yang yang menghadapi anak belajar kan guru di sekolah, orang tua kan tidak tahu. Jadi selama belajar di rumah ini kan orang tua jadi tahu
bagaimana cara untuk mengajari anak biar mengerti itu bagaimana. Kalau dampak negatifnya ya ini anak tidak bisa bersosialisasi dengan teman, terus di rumah saja itu mungkin akan membawa kejenuhan buat anak. Terus karena materi itu yang memberikan orang tua mungkin tidak sebaik kalau yang memberikan materi itu bapak ibu guru secara langsung. Apa sistem pembelajaran yang lebih disukai mama, pembelajaran di sekolah atau pembelajaran jarak jauh? Kalau saya lebih suka pembelajaran di sekolah karena anak bisa bertemu dengan teman-temannya. Terus kalau di sekolah kan metodenya lebih bervariasi, misalnya kerja kelompok itu kan untuk melatih kerjasama dalam tim, untuk melatih ya lebih bisa bersosialisasi dengan teman. Kemudian ada tatap muka dengan bapak ibu guru bisa menjelaskan. Terus anak juga lebih segan kalau berhadapan langsung dengan bapak ibu guru, karena kalau di rumah kadang-kadang banyak godaannya. Jadi kadang-kadang yang diminta oleh orang tua untuk dikerjakan itu kadang nggak dikerjakan dengan baik. Apa harapan mama untuk hari-hari ke depan ini? Harapan saya sih semoga wabah ini cepat berakhir, semoga kita semua sehat dan anak-anak dapat bersekolah kembali, bertemu dengan teman-teman dan bapak ibu guru di sekolah yang pasti akan lebih membawa suasana yang menyenangkan bagi anak-anak. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama.